Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahini Putri. Di sini saya akan membahas mengenai momentum dan impuls. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai momentum. Sebelumnya, kita tonton dulu video berikut. Kelereng melaju menuju mainan plastik. Kelereng melaju lebih cepat menuju mainan plastik. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa mainan plastik tidak dapat menahan kelereng. Hal tersebut dikarenakan kelereng pada percobaan kedua melaju lebih cepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin cepat benda bergerak, maka benda tersebut akan lebih sulit untuk berhenti. Bagaimana sebuah benda dapat menghentikan pergerakan benda tersebut tergantung pada momentum dari benda tersebut. Jadi, semakin besar kecepatan, maka momentumnya juga akan semakin besar. Atau, momentum ini dapat ditulis secara matematis dengan P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum, M merupakan massa, dan V merupakan kecepatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai impuls. Sebelumnya, kita tonton dulu video berikut. Pada saat kelereng dorong, kelereng akan bergerak. Gaya kontak yang diberikan dalam waktu singkat pada benda ini dinamakan dengan impuls. Dan secara matematis dapat ditulis dengan I sama dengan F dikalikan delta T, di mana I merupakan impuls, F merupakan gaya yang bekerja pada benda, dan delta T merupakan selang waktu. Telur yang dijatuhkan ke kain yang ditahan di setiap sisinya. Telur dijatuhkan ke mangkok. Dalam video tersebut dapat dilihat bahwa telur yang dijatuhkan ke mangkok mengalami kerusakan, sedangkan telur yang dijatuhkan ke kain tidak mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan waktu kontak antara telur dengan mangkok lebih singkat dibandingkan dengan telur yang dijatuhkan ke kain. Sehingga gaya yang bekerja pada telur yang dijatuhkan ke mangkok itu lebih besar. Dari video tersebut juga dapat dilihat bahwa terjadi perubahan kecepatan dari yang awalnya bergerak menjadi diam. Karena kecepatan ini berhubungan dengan momentum, maka momentum pun akan berubah atau dapat dikatakan terjadi perubahan momentum dari telur. Hubungan momentum dan impuls berawal dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan M dikali delta V per delta T. Lalu kita ubah persamaan ini menjadi F dikali delta T sama dengan M dikalikan dengan delta V. Apabila kita ubah delta V-nya menjadi M dikali V2 min M dikali V1, sehingga persamaannya menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikalikan V1. F dikali delta T ini merupakan impuls dan M dikali V ini merupakan momentum, sehingga persamaan ini berubah menjadi I sama dengan P2 dikurangi P1. Atau dapat dikatakan bahwa I sama dengan perubahan momentum. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai hukum kekekalan momentum. Apabila benda bergerak tanpa adanya pengaruh gaya luar, maka jumlah gayanya akan sama dengan 0. Karena gaya luar ini berhubungan dengan impuls, maka nilai impuls ini akan sama dengan 0. Karena impuls berhubungan dengan perubahan momentum, maka perubahan momentumnya juga akan sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan bahwa momentumnya itu konstan atau tetap. Jadi, jumlah momentum awal akan sama dengan jumlah momentum akhir, atau secara matematis dapat ditulis dengan sigma P awal sama dengan sigma P akhir.
Persamaan ini juga dapat diubah menjadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai tumbukan. Tumbukan ini ditentukan dari nilai minus V1 aksen dikurangi V2 aksen per V1 dikurangi V2 sama dengan E. Nah, nilai E ini merupakan koefisien restitusi. Tumbukan ini dibagi menjadi 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna di mana koefisien restitusinya sama dengan 1. Yang kedua yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali dengan nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu tumbukan lenting sebagian di mana koefisien restitusinya bernilai antara 0 dan 1. Pada kasus lenting sebagian, apabila kalian diminta untuk mencari nilai ketinggian dari sebuah bola yang dijatuhkan, atau bisa dilihat seperti gambar berikut. Dari gambar, kita dapat meninjau benda satu itu bola dan benda kedua itu lantai. Karena lantai itu tidak bergerak baik sebelum tumbukan ataupun sesudah tumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukannya itu sama dengan 0. Sedangkan bola memiliki kecepatan sebelum tumbukan yaitu akar 2GH0 dan kecepatan bola setelah tumbukan yaitu negatif akar 2GH1. Lalu kita memasukkan nilai kecepatan yang telah kita ketahui tadi ke dalam rumus E sama dengan minus V1 aksen dikurangi V2 aksen per P1 dikurangi V2, maka nilai E ini menjadi E sama dengan minus akar 2GH1 dikurangi 0 per akar 2GH0 dikurangi 0. Sehingga persamaannya menjadi E sama dengan akar 2GH1 per akar 2GH0. Kita membagi 2G-nya sehingga tersisa E sama dengan akar H1 per H0. Contoh soal. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan sudut. Tepat setelah tendangan, bola melambung dengan kecepatan 60 meter per second. Bila gaya sepatu menyentuh bola 200 Newton selama 0,15 detik, berapakah massa dari bola tersebut? Yang diketahui dari soal ini yaitu V2 sama dengan 60 meter per second, F sama dengan 200 Newton, dan selang waktu sama dengan 0,15 second. Yang ditanyakan dari soal ini yaitu massa bola tersebut. Dengan menggunakan rumus hubungan antara momentum dan impuls yaitu I sama dengan delta P, I sama dengan F dikalikan dengan delta T, sedangkan delta P merupakan M dikali V2 dikurangi V1. Karena kita di sini mencari nilai M, sehingga kita memindahkan nilai V2 minus V1 ke ruas kiri, sehingga M sama dengan F dikali delta T per V2 dikurangi V1. Lalu kita memasukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui sebelumnya sehingga M sama dengan 200 dikali 0,15 per 60 dikurangi 0. Hasilnya M sama dengan 30 per 60. Jadi massa dari bola tersebut adalah 0,5 kg. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.